Oke, kita mulai ya. Oh, jadi malam ini sebenarnya kita bebas ngobrol aja. Cuma saya mau ngobrol tentang azimat. Jadi azimat itu sebenarnya sebagai alat bantu aja, alat bantu kita untuk bukan mencapai apa yang kita inginkan sih, tapi lebih pada menguatkan fungsi. Misalnya contoh azimat untuk membantu kita dalam keberuntungan. Nah, bentuknya azimat itu bisa dibawa dan bisa ditaruh. Kalau bisa dibawa, dia ditaruh ke dalam satu wadah, entah itu wadahnya itu bentuknya eh, logam atau kristal. Jadi ditanamkan satu program energi bahwa selama kita memakai barang itu, maka akan menarik atau menguatkan energi sesuai dengan manfaatnya. Misalnya manfaat keberuntungan. Lalu ada juga jenis azimat yang ditinggal di rumah. Ditinggal di rumah, tapi manfaatnya ke bawah. Nah, itu kayak gitu. Jadi, itu sebenarnya teknik pemrograman yang lebih tinggi lagi sih. Jadi, azimatnya udah diprogram, lalu ditinggal di rumah, sementara manfaatnya terus kita bawa. Terus terbawa sama kita gitu. Nah, biasanya kalau azimat yang seperti itu, yang ditinggal tapi manfaatnya ke bawah itu, fungsinya di lock berdasarkan data kita. Data kita, data apa? Data lahir. Jadi misalnya contoh, Azimat itu di lock dengan nama lengkapnya Tias dan tanggal, bulan, tahunnya Tias. Jadi energinya tuh cuma cuma bisa dipakai sama Tias doang dan hanya bekerja pada Tias. Itu contohnya kayak gitu. Jadi itu pemahaman tentang program energi yang lebih tinggi lagi. Eh, Lebih mudah sebenarnya kalau untuk dibawa-bawa. Di bawah itu bentuknya logam atau kristal sih lebih mudah. Sebenarnya saya pernah melihat satu bentuk eh, liontin, dia bisa diisi cairan. Jadi bisa diisi cairan gitu. Tapi memang resikonya cairan itu bisa tumpah atau gimana sih. Jadi lebih mudah memang pakai kristal. Lalu ada pemahaman terakhir nih. Azimat itu kan energinya berdiameter. Berdiameter yang mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti yang saya maksud. Misalnya diameternya disetel 1 meter. 1 meter itu artinya dia akan mengeluarkan manfaat 1 meter di depan saya, 1 meter di kiri kanan, dan 1 meter di belakang. Jadi dalam radiusnya 1 meter. Nah itu jadi hitungannya begitu. 1 meter sekeliling tubuh saya. Nah kenapa ini perlu diprogram juga diameternya supaya nanti jangan ada banyak makhluk yang memanfaatkan itu. Jadi contohnya begini, ini contoh sederhananya adalah ada banyak perempuan cantik, tapi sedikit yang menarik. Sedikit yang, wanita cantik itu banyak, tapi yang menarik itu sedikit. Nah, orang yang menarik, maksudnya perempuan yang menarik, dia tuh bisa bisa istilahnya dalam tanda kutip tanpa dia sadar ya, memancarkan kecantikannya sampai jauh. Jadi orang lihatnya tuh gimana dan lebih tertarik aja intinya gitu. Tapi sementara itu ada beberapa banyak sekali perempuan yang sebenarnya cantik, tapi setelah kita mengenal dia lebih dalam, jadi jangkauan auranya tuh lebih lebih pendek lah gitu. Nah, kalau jangkauan diameternya lebih kecil, kita lebih aman. Maksudnya kita tetap merasakan manfaatnya itu di apa? Dihubungkan dengan itu ya, dengan fungsi azimatnya. Kita tetap manfaat dan tidak banyak makhluk yang memanfaatkan. Jadi udah diameternya di lock, manfaatnya di lock juga lewat nama dan data kita. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi rencananya nanti akan seperti itu. Lalu ini kita lanjut aja dulu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang azimat ini, nanti Bapak Ibu boleh tanya. Lalu dulu saya berpikir bagaimana sesuatu yang sederhana kok bisa bermanfaat bagi kita gitu. Sesuatu yang sederhana, tapi ada manfaatnya. Lalu akhirnya kan saya kan penasaran kan, saya penasaran.
Nah, rasa penasarannya itu dengan mencoba untuk mengoleksi beberapa azimat dulu gitu. Dan merasakan di sendiri, oh manfaatnya seperti ini, kok bisa gitu. Misalnya contoh nih, saya ambil satu. Ini beberapa koleksi. Iya. Karena kan saya penasaran kan, beberapa koleksi yang saya punya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Bentar, ininya saya hilangin dulu buramnya. Ini bentuknya kayak gini. Nih. Ini berisi berbagai ramuan. Ini kayaknya kayak ada kristal juga sih di dalamnya sih. Ada kristalnya juga. Nah, ini akan memudahkan hari saya. Ini juga agak membingungkan. Jadi ini akan memudahkan hari saya, dan hari-hari seharian itu kayak mengalir aja gitu. Ini lebih mudah. Jadi ke sana memang memang jadi saya pernah bergantung juga. Tapi ini hanya sebagai penjelasan tentang azimat aja sih. Nah, dari situ ya, saya terinspirasi. Kalau seandainya kita bisa membuat satu alat bantu, ya itu kan disebut alat bantu ya. Bentar ya, kita sambil naruh sekalian rapiin. Kalau kita bisa membuat alat bantu dan bisa membuat hidup kita lebih terbantu, alat bantu membuat hidup kita lebih terbantu, nanti kita akan merasakan bahwa hidup ini lebih bermanfaat lah kayak gitu. Nah, beberapa orang memprogram, karena kalau program kan harus dipastikan efektif ya. Memprogram dengan menyertakan kodam bersama dengan programnya itu. Jadi misalnya dia bikin gelang, gelang ini bisa membantu untuk mencari jodoh misalnya. Nah, bersama dengan gelang itu dibarengin dengan salah satu kodam, kodam untuk melaksanakan atau membantu. Gitu. Nah, saya tidak ingin kayak gitu sih. Maksudnya kalau kita bisa membuat satu program alami, misalnya contoh misalnya satu kristal itu kan mempunyai mempunyai fungsi alami, mempunyai fungsi alami. Kayak misalnya contoh ini, eh, ini ametis dalam bentuk yang besar. Sorry, ini kecubung es. Ini punya fungsi alami. Nah, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan ini fungsi alaminya sampai 10 kali, 100 kali atau 1000 kali dengan program. Jadi tidak dengan bantuan makhluk apapun gitu. Nah, kembali dari situ, kalau menurut teorinya, biasanya para praktisi itu memakai eh, dua cara. Cara yang pertama, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar apa enggak, itu memakai cara wikan. Wikan itu sebenarnya semacam kayak kayak dukun gitu. Wikan. Cuma dari Eropa. Wikan itu tradisi Eropa. Jadi pada saat penyebaran Kristen, sebelum penyebaran Kristen ke Eropa dan akhirnya menguasai seluruh Eropa, itu ada satu tradisi seperti kalau di Jawa tuh kejawennya lah, kejawen Eropa gitu. Nah, itu Wikan. Wikan itu mereka punya ciri yaitu memanfaatkan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan keahliannya gitu. Jadi mereka tuh keahliannya tuh multiple lah gitu, multiple, banyak hal gitu. Sampai saking banyaknya tuh nggak bisa dikategorikan apa. Paling dikategorikan healing, misalnya healing pun dengan berbagai banyak cara, metode. Gitu. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu pernah dengar juga, pakai cara dari tradisi Salomon disebutnya. Jadi Solomon itu unik, seorang nabi yang unik, karena dia belajar tentang ritual, dia belajar tentang alam ini, dan dia belajar tentang bersahabat dengan semua makhluk, sehingga dia juga banyak belajar dari para makhluk yang terlihat, tidak terlihat, tanaman kan termasuk makhluk ya,
binatang, dia bisa belajar dari situ. Raja Salomo. Kalau kalau di Kristen tuh disebutnya Raja Salomo. Kalau di Islam disebutnya Nabi Sulaiman. Jadi dia banyak menurunkan teknik-teknik termasuk pengikatan dengan energi-energi, lalu kerjasama antar makhluk kayak gitu. Nah, jadi itu jadi satu seni sih, jadi satu seni. Nah, kalau saya melihatnya, bagaimana kita mempelajari juga tentang perminyakan. Perminyakan kan minyak ini ada fungsinya, lalu dari kristal. Jadi dari minyaknya ada fungsinya disatukan dengan kristal, makanya di dalam keterangan saya tulis ininya apa kayak oil yang cocok gitu. Jadi itu nanti lalu ditambah dengan eh, pengisian program itu bisa bekerja. Nah, soal bekerja berapa lama itu tidak soal sih. Karena yang penting kita butuh energinya. Contohnya gini misalnya, ini contoh doang ya. Saya tidak kenal dengan Mas Chandra nih, karena memang saya tidak kenal gitu. Tapi ketika saya sering ketemu, itu terasa oh Mas Chandra seperti ini. Jadi diri kita tuh sadar atau tidak sadar mengenali, oh Mas Chandra orangnya kayak gini, ngomongnya kayak gini, topik omongannya kayak gini. Jadi lama-lama kita ngerti. Nah, begitu kita udah ngerti, kita udah tahu tuh, ibaratnya kalau bahasa lain itu kita udah tahu energinya gimana. Oh, energinya Mas Chandra begini. Nah, begitu udah tahu energinya, udah gampang. Gampang tinggal tinggal disesuaikan aja, yang penting udah tahu energinya begini. Sama kalau Bapak Ibu sudah tahu energi healing, kalau Bapak Ibu udah tahu nih, oh ini energi healing itu kayak gini gitu. Kalau udah tahu udah gampang, tinggal bisa connect gitu. Saya connect dengan energi healing. Atau nanti kalau Bapak Ibu coba praktek healing, nah nanti terasa tuh, oh ini yang saya keluarin bukan healing nih, tapi apa ya? Tapi perlindungan gitu. Karena tahu bedanya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini hanya bisa ditemukan dalam pengalaman, nggak bisa enggak, Bapak Ibu. Hanya ditemukan dalam pengalaman. Lalu dari pengalaman itu yang nanti akan menguatkan kita. Oh, kalau saya meniatkan healing, energinya kayak gini. Kalau saya membuat proteksi, energinya kayak gini. Lalu kalau saya membuat program, energinya kayak gini. Nah, jadi lebih pada kayak gitu sih. Nah, kembali ke keilmuan Salomo. Sorry, saya agak cepat aja. Kembali ke keilmuan Salomo itu memang ada beberapa program-program energi sebagai tambahan dan mengikat lebih kuat. Jadi sebagai booster dan sebagai pengikat lebih kuat gitu. Jadi tradisi tradisi keilmuan Salomo itu atau Nabi Sulaiman itu atau Salomon kalau bahasa Inggris, dia itu menyertakan kata lain, mantra, tambahan mantra. Misalnya kita berdoa gitu, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjagaku. Semoga hari ini eh, kebutuhan finansialku tercukupi. Lalu ditambahin, dia menyebut beberapa kata gitu. Nah, kalau saya perhatikan, kata-kata itu adalah nama-nama Tuhan. Jadi perbendaraan kita tentang nama-nama Tuhan kan, kalau Kristen itu lebih sedikit eh, Allah, Yahweh, lalu ada nama-nama lain. Kalau di Islam ada 99 nama. Jadi sepertinya metodenya dia itu menambahkan nama-nama Tuhan setelah kita afirmasi atau doa gitu. Nah, ntar bersama dengan nama-nama Tuhan itu, doanya akan berlipat lebih kuat. Bisa 10 kali lebih kuat atau 100 kali lebih kuat kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ini tetap harus diuji coba. Artinya saya harus yakin bahwa ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Lalu nanti eh, Bapak Ibu juga harus yakin azimat itu bermanfaat. Lalu ntar kalau misalnya semua sudah bisa bermanfaat, ya nanti kita merasakan merasakan manfaatnya lah kayak gitu. Kira-kira begitu. Iya, pengantar 14 menit. Kalau Ibu, Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan atau pengen membahas yang lain, silakan.
Nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Oh ya, ini direkam, jadi nanti Bapak Ibu yang tidak sempat ikut atau ingin mengulang bisa nonton ini di YouTube dengan link khusus. Jadi tidak semua orang bisa lihat video ini. Pak, Silakan Pak Bapak Ibu. Toyo, Ya, ya. maksudnya ini maaf nih Pak, Pak Toyo mau ngajarin kita buat jimat gitu Pak maksudnya. Oh enggak ngajarin. Kalau ngajarin lebih sulit, Pak. Oh, saya pikir mau diajarin gitu loh. Oh, enggak. Saya cuma pengen membuat pertama ini menjadi lebih logis sehingga Bapak Ibu bisa terima kok kenapa hanya sebuah oil dengan kristal kok bisa memberikan dampak rezekian, bisa Oh, memberikan dampak perlindungan. Itu kenapa gitu. Jadi biar lebih hmm. logis aja sih. Nah, ini agak 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 maksudnya mungkin agak aneh mungkin saya Pak pertanyaannya ini. Hmm. Saya itu ada pemikiran gini Pak. Hmm. Ya saya ini entah ini bisa dibenarkan atau tidak Pak ya. Saya tuh terkadang itu mikir kayak ada eh, apa ya? Mungkin di jam kalau Pak Pak Toyo kemarin bilang kalau elf itu pernah ada Pak ya. Hmm. Hmm. Nah, saya tuh berpikir apakah mungkin kayak seperti kan kalau di saya kan taunya elf itu kan dari film Pak, Ya. dari film mitologi ya. Hmm. Nah, mitologi itu kan ada juga yang istilahnya punya semacam kodam apa spirit pendamping gitu loh Pak. Hmm. Nah, itu apakah memungkinkan Pak seperti itu gitu loh. Ya, ada banyak hal yang nggak mungkin karena kita nggak tahu, Pak. Hmm. Karena kita nggak tahu. Sebenarnya pengertian dari gaib ya. Gaib itu sebenarnya pengertiannya nggak kelihatan aja. Segala sesuatu yang tidak kelihatan itu disebut gaib. Jadi sinyal HP itu gaib sebenarnya. Maksudnya kalau secara tata bahasa ya, Pak. Secara tata bahasa, sinyal itu Ya. gaib. Lalu eh, banyak hal, banyak hal, energi juga termasuk gaib. Kok bisa mengirim energi jarak jauh? Itu gimana logikanya? Nah, banyak dari para praktisi yang tidak mencari logikanya tuh. Jadi akhirnya mereka menjalankan SOP-nya. Kan pasti kan ada SOP ya, Pak. Lakukan ini satu, lakukan ini dua, tiga, empat, lima. Mereka melakukan tanpa mereka tahu apakah energinya nyampe apa enggak, tanpa mereka tahu apa energinya ada apa enggak. Jadi tanpa mereka tahu lah gitu. Nah, seharusnya seiring waktu terasa itu dan bisa menerangkan, oh bagaimana pengiriman energi jarak jauh bisa terjadi. Harusnya bisa menerangkan harusnya. Tapi kebanyakan tidak bisa. Kok kenapa kristal bisa melipat gandakan energi? Kenapa? Dan kenapa setiap kristal itu bentuknya beda? Maksudnya rupa energinya atau sifat energinya atau manifestasi energinya beda. Kenapa sitrin itu buat kerejekian? Nah, banyak banyak orang-orang yang tidak sekritis itu untuk mencari jawabannya gitu. Dan harusnya bisa diterangkan. Kenapa sitrin itu eh, bisa melipat gandakan rezeki. Lalu kenapa sesuatu yang sifatnya rezeki itu warnanya kuning, kuning emas, kayak gitu. Lalu nanti kalau Bapak ngerti juga, Bapak tahu Dewi Cina itu ya Pak, yang gede itu, Ya, ya, ya. Yang itu besar itu. gaibnya tuh begitu Pak. Jadi orang-orang yang punya kerejekian bagus itu di beberapa tubuhnya itu ada koin-koin gitu. Koin-koin zaman Oh, dulu. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi emang kalau kayak gitu emang kitanya harus punya satu pemahaman lah, ya pengetahuan, pemahaman
Terus ya itulah mampu menerangkan sesuatu secara logika. Kenapa kok bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi begini? Gitu. Kenapa bisa jadi begitu? Nah itu kayak gitu sih. Lalu kalau tentang kodam, kita tuh mengerti tentang kodam tuh setengah-setengah, setengah-setengah gitu. Tapi begini aja, Buddha punya satu doa yang bagus, semoga semua makhluk bahagia. Lalu pertanyaannya adalah kenapa rumusan rumusan doanya kayak gitu? Kenapa semua makhluk? Lalu kita kita ntar terpancing lagi tuh, makhluk ini apa? Manusia. Kalau cuma manusia, kenapa nggak disebut semoga semua manusia bahagia? Kenapa nggak disebut itu? Tapi Buddha menyebutnya semoga semua makhluk bahagia. Lalu ternyata banyak orang kemudian memahami bahwa makhluk itu ada di atas, ada di sekitar kita dan ada di bawah kita. Ada makhluk-makhluk semut dan lain-lain gitu. Lalu kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau pelajari Sang Buddha, Bapak Ibu akan kaget bahwa ternyata Sang Buddha pun mengajarkan makhluk yang kasat mata, maksudnya non fisik. Dan pada saat Buddha mengajar, mereka hadir gitu, hadir dan mendengarkan ajaran Buddha. Lalu ketika Sang Buddha kan selalu kan dalam setiap ajarannya bilang, praktekkanlah apa yang aku ajarkan. Intinya sih kayak gitu. Mungkin saya salah kalimatnya. Lalu biasanya sang murid saya bayangkan bersuara bersama-sama gitu. Terima kasih Sang Buddha, kami akan mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Itu adalah kalimat yang sama yang dikatakan oleh para makhluk non fisik itu. Jadi begitu ceramahnya bubar, mereka juga bubar. Nah, itu kayak gitu gitu. Menarik sih sebenarnya. Menarik, menarik. Kalau Yesus bisa membuat 5.000 orang berkumpul mendengarkan ajarannya dia, Sang Buddha itu bisa membuat 10.000 orang berkumpul dan mendengarkan ajaran dia. Dan perbedaan waktu ya, kalau sekarang kan kalau orang ceramah perlu mic, perlu pengeras suara. Nah, zamannya Buddha kan tidak ada, tidak ada. Tapi apakah Buddha teriak-teriak? Saya rasa enggak juga sih. Cuma mereka lebih hening aja, lebih hening gitu, lebih hening dan bisa menyimak, bisa menyimak ajarannya Sang Buddha dan itu kayak gitu. Mungkin karena karismanya atau bagaimana gitu. Nah itu kayak gitu sih. Oh, kemarin ada yang menarik tuh. Kemarin ini sedikit dibahas di sini nggak apa-apa ya Mas Chan? Ya Wah, bahwa bahwa semua makhluk itu adalah sahabat kita. Semua makhluk, pohon, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain gitu. Nah, ini ini harus dipahami lebih dalam lagi nih yang Pak Yohanes tulis nih. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu apa artinya? Berita Injil itu isinya apa? Esensinya apa? Kok kenapa ditujukan kepada semua makhluk? Berarti bukan hanya ditujukan kepada orang Kristen doang ya, Pak ya? Nah, itu kayak gitu. Nah, para nabi itu, kalau mau disebut nabi ya, para nabi itu orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan tidak ada bedanya dengan Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi. Ya, mereka mereka punya sesuatu yang kalau dikaitkan dengan kerohanian gitu, sesuatu yang memang kalau bisa semua orang tahu lah gitu tentang tentang ajaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Bukan soal untuk terbatas untuk orang Kristen, Nah, iya, tapi, tapi untuk semua makhluk berarti termasuk yang tak kelihatan juga. iya, iya kayak gitu, benar, kayak gitu. Jadi, Makanya saya ketika baca itu saya pikir, oh ini Yesus ini bukan suruh untuk sebarkan untuk manusia ini, untuk semua. Ya. iya untuk semua. Jadi lebih lebih itulah lebih apa?
lebih dalam sebenarnya, lebih dalam. Dan mereka pun dasarnya juga sebenarnya Pak, dasarnya bahwa semua makhluk diciptakan oleh Tuhan. Dasarnya juga itu sih. Karena semua makhluk diciptakan oleh Tuhan ya pasti ya ada sesuatu lah, sesuatu ketuhanan gitu. Karena kan ketika saya menghasilkan satu karya cipta, pasti kan ada pengaruh saya dalam karya saya gitu. Misalnya saya bikin lagu, ada ininya lah, ada sesuatu dalam lagu-lagu saya tuh ada ciri itu gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi dalam setiap kita pun ini ada satu ciri ketuhanan ini. Nah, itu kayak gitu kalau mau ngebahas tentang makhluk makhluk yang non fisik ya. Jadi bukan hanya melulu menyeramkan apa-apa gitu. Menyeramkan itu kan karena kita nggak berteman lah gitu. Atau agak membingungkan juga sih kalau dikatakan kita harus berteman dengan mereka. Tapi ya kayak gitu, memang kayak gitu sih. Bahwa matahari itu bukan hanya untuk orang baik, tapi juga untuk semuanya. Kayak gitu. Gimana, ada tanggapan lain? Berarti kita udah dua dua tema nih, azimat dan eh, makhluk non fisik. Ada dua tema. Silakan mau ngebahas yang mana bebas. Nah, demikian juga kasih ya, kasih perbuat eh, perbuatan baik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belajar tentang kasih sayang Tuhan itu, ya itu juga buat mereka juga. Mereka juga punya dan Tuhan dalam dalam alam mereka lah gitu. Kalau ngomongin tentang makhluk gaib itu, mereka punya sebutan Tuhan juga dan mereka punya Tuhannya mereka gitu. Mereka juga punya. Mereka juga punya waktu untuk meninggal secara mereka ya, secara mereka. Cuma karena eh, mungkin ini pandangan kali. Mereka kan menurut pandangan kita mereka tidak punya tubuh fisik. Eh, Mereka bisa aja mandang kita sebagai suatu sesuatu yang dimasukin oleh roh atau spirit gitu. Nah, spirit ini kan sama sama mereka kan, tidak bertubuh fisik masuk ke dalam diri kita lalu bergerak. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita kalau kita tuh mungkin berpikirnya begini, eh, ini kita berpikir cara mereka, robot dialiri listrik lalu robot itu bergerak. Nah, itu kayak kita, mereka memandangnya bisa kayak gitu. Tapi ya ya kembali bahwa semua semuanya itu bersaudara. Sederhananya kayak gitulah, semuanya bersaudara, apakah fisik dan fisik dan semuanya gitu. Tapi memang menuntut pengertian kita untuk lebih dalam mengenal hal itu, memahami hal itu. Atau ya bahas Oh lebih ya, dalam mengenai itu Pak, apa? spirit tadi Pak ya. Oh boleh, tentang apa Pak? Yang mana Pak? Nah, saya tuh penasaran kan kayak kayak di Thailand tuh kan ada yang Oh kumantong kumantong itu loh Pak. ya, Kumantong. Nah, kalau eh pakai gitu-gitu tuh apakah memang benar diperbolehkan gitu Pak? Maksudnya dari segi ajaran Buddha sendiri atau mungkin ajaran agama lain, apakah gitu-gitu apa memang diperbolehkan gitu loh? Karena kan nanti kan ujung-ujungnya kan seakan-akan kayak apa? Miara jin gitu loh Pak. Hmm, Seperti itu. sebenarnya tergantung pemahaman kita sih Pak.
Tergantung pemahaman kita. Saya juga kaget sebenarnya. Saya pernah berpikir seperti itu. Saya pernah berpikir seperti itu. Lalu eh, pemahaman saya kan berkembang, berkembang. Ini bicara tentang Gumantong aja ya Pak ya, lebih khusus ya. Ya, Gumantong itu adalah anak kecil, anak kecil bayi sih sebenarnya. Bayi yang meninggal pada saat bayi. Jadi bayi yang meninggal pada saat bayi gitu. Lalu para biksu di sana, para biksu di sana tuh melihat beberapa biksu lah. Ini kita biar lebih objektif aja. Beberapa biksu melihat bahwa seharusnya sayang kalau mereka harus bereinkarnasi lagi. Jadi akhirnya dengan cara mereka rohnya itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam boneka, dimasukkan ke dalam boneka, lalu dengan harapan bahwa dalam itu kan ada batas waktu sesuai dengan takdirnya orang itu gitu. Ini nanti akan bisa perdebatan lebih dalam sih masalah takdir umur ya. Lalu dipertemukan dengan orang-orang, lalu membantu membantu orang-orang itu sehingga nanti bayi ini dapat menuai banyak kebaikan dalam dalam masa hidup yang diizinkan selama dia ada di alam manusia. Sebut aja kayak gitu. Jadi dia memang terbatas karena dia ada di dalam boneka itu, tapi secara spirit dia bisa melakukan apapun. Dia bebas, dia lebih bebas. Jadi boneka itu hanya satu bentuk pengantar antara yang punya boneka itu, yang memelihara boneka itu dengan spiritnya. Jadi spiritnya dengan boneka itu menjadi satu tempat persinggahan aja sebagai rumah gitu. Kayak kita kan sebenarnya makhluk yang bebas kan, cuma kita perlu rumah untuk istirahat, untuk sedikit bercanda dan lain-lain gitu. Tapi kita bisa hidup di mana aja, nggak mesti di rumah itu kayak gitu. Jadi lewat boneka itu nanti kita bisa kasih semacam penghargaan karena sudah membantu gitu. Jadi Bumantong itu memang ada ininya, ada fungsinya, manfaat gitu. Manfaatnya misalnya ada jenis-jenis boneka, boneka yang membantu kerejekian. Nah, nanti biasanya oleh apanya ya, semacam kayak penyalurnya lah gitu yang ya, jadi kita beli sama orang nih bonekanya, boneka berspirit itu lalu dikasih tahu ini ntar boneka ini seminggu sekali dikasih susu ya kayak gitu loh. Ya manfaatnya ini namanya ini. Jadi dikasih tahu sekalian namanya. Lalu itu bisa bisa dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan itu sangat tergantung. Jadi kalau kita sudah mengerti, kita akan membantu mereka untuk memahami maksud dari mereka ada itu apa, supaya mereka banyak berbuat baik, supaya ini nanti kita akan tanpa mengikat itu. Lalu kalau memang eh, sudah cukup waktunya, ntar kita akan bisa melepas dia dan dibantu. Tapi memang pemahaman pemahaman seperti itu memang hanya dimiliki sedikit orang sih. Tapi memang nggak nggak bisa ini juga Pak. Maksudnya gini, eh kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan kan. Lalu kita tidak bisa memilih siapa teman-teman kita saat itu, lingkungan kita kondusif apa enggak untuk spiritual ya. Lalu kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Kadang-kadang kan kita mengalami banyak banyak bahaya gitu. Kita hidup kayak sekarang gitu dengan pemahaman kita sekarang. Kita tidak tahu apakah jaminan nanti di kehidupan selanjutnya kita akan seperti ini, seberuntung ini, lebih beruntung atau lebih parah kayak gitu. Jadi para biku itu ya nothing tulus saja memasukkan memasukkan dengan harapan semoga pemilik boneka ini nanti seorang yang baik, semoga dia bisa banyak berbuat baik dan dia menjadi
menjadi apa ya, menjadi jiwa, nanti kalau udah waktunya menjadi jiwa-jiwa yang sudah banyak melakukan kebaikan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik, kayak gitu. Pada Hmm. banyaknya sih begitu kalau berkaitan dengan spirit ya. Jadi tergantung orangnya, dan dia memang terikat dengan orangnya. Jadi kalau bisa sih, kalau kita punya spirit gitu, kita adalah orang yang baik sehingga membantu spirit itu untuk tumbuh dalam spiritual juga. Jadi kita ajak gitu, kita ajak untuk Hmm. baik, untuk berdoa, untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita ajak. Itu kalau begitu spirit itu beruntung sekali ikut dengan kita. Jadi kita bisa disebut sebagai majikannya, cuma majikan yang baik gitu. Sama aja kalau kita punya bos, bos kita baik. Jadi kita Oh, beruntung lah punya bos kayak gitu gitu. Kayak gitu. berarti kalau jatuh di tangan orang yang salah, cilaka, Pak ya? Iya. Nah, itu tadi itu ya ya itu tidak bisa ya, kemungkinan pasti ada hal kayak gitu. Kayak kita bekerja, kita dapat bos yang jahat kan bisa aja kan. Iya, 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 benar juga. Kayak gitu. Nah, misalnya kita sebagai pemiliknya itu tiba-tiba nih, ya Hmm. entah suatu hal atau takdir atau apalah ya, nggak ada duluan. Nah, terus spiritnya gimana, Pak, kalau terikat? Oh, nanti dia bisa, karena sebenarnya terikat itu maksudnya begini, Pak. Karena umur mereka lebih panjang kan, cuma itu aja. Jadi umur kita pasti lebih pendek kan. Ya, Mereka tuh umurnya bisa 1.000 tahun, bisa 2.000 tahun. Menurut waktu kita ya, menurut waktu kita. hmm, Kalau menurut waktu mereka sih, mereka sebenarnya kan mereka wajar-wajar aja hidupnya. Cuma menurut waktu kita tuh begini. Ada beberapa binatang yang hidup cuma semalam. Nah, untuk binatang itu, semalam itu adalah puluhan tahun hidup mereka. Nah, hmm, kita melihatnya cuma semalam doang, habis itu binatangnya mati. Nah, itu kayak ya, gitu. Spirit juga begitu. Jadi, selama tujuannya dia harus berbuat baik, ini kalau spirit yang sadar ya, Pak. Spirit juga ada yang sadar dan tidak sadar juga. Kalau spirit yang sadar, selama dia tujuan untuk berbuat baik, maka begitu tuannya tidak ada, dia akan menitis ke anaknya dan membantu anaknya. Jadi dia melakukan perbuatan baik terus gitu. Sampai dirasa cukup, udah dia kembali kembali ke oh, ininya. Dia meninggal lah, kalau kalau bahasa kita dia meninggal. Spirit juga bisa meninggal. oh bisa ya? Jahatin, iya bisa. Nggak ada bedanya dia sama kita, cuma dia nggak punya tubuh fisik aja. Oh, Itu kayak gitu. Kalau mereka menyadari, kalau spirit itu menyadari bahwa mereka adalah jiwa, wah itu spiritual kan jadinya. Cuma kalau mereka menyadari sebagai tubuh-tubuh mereka, sama sama kita. Kalau kita nggak menyadari diri kita adalah jiwa, nggak menyadari ya, oh kita meninggal. Dan itu meninggal itu benar-benar mati. Dan wah, makanya meninggal itu menakutkan. Karena konsep pikiran kita adalah meninggal itu adalah segalanya gitu. Padahal enggak. Padahal enggak. Masih ada hal-hal yang lain. Logikanya begini, ada orang yang berbuat jahat seumur hidupnya terus meninggal. Selesai gitu, perbuatan jahat dia nol gitu dihitungnya sama Tuhan. Ya enggak lah, dia mesti tanggung jawab itu terhadap apapun yang dia lakukan. Dan itu akan dia pertanggungjawabkan setelah dia meninggal. Jadinya apakah kalau dalam konsep agama lainnya, apakah dia akan bereinkarnasi untuk menebus seluruh kesalahannya, atau dia melakukan apa gitu, ya kita nggak pernah tahu. Tapi jangan berpikir bahwa kalau kita berbuat seenaknya di dunia ini, meninggal terus kita dihitungnya nol gitu. Nggak kayak gitu. Nggak ada itu kayak gitu. nah iya, Nggak ada. iya sih, nggak mungkin lah kayak gitu. Pasti ada Iya, ganjarannya semua. iya, kayak gitu. Tapi untuk ngobrol-ngobrol kayak gini aja, Pak, nih. Ini kan kita ngobrol-ngobrol santai nih. Itu membutuhkan pemahaman juga. Kalau enggak, wah, obrolan ini menjadi tidak ada powernya. Hmm.
gitu. Ya Pak, Oh, terima kasih Pak. Oke, oke, Pak. mau tanya Pak, Oh iya, silakan, Pak. tentang Kumantong tadi. Mm-mm. Kan kalau kitanya yang miara sudah meninggal, Mm-mm. kan anak kita kan nggak bisa ngasih susu juga setiap Mm-mm. minggunya gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu nanti takdir yang lainnya yang bekerja. Kayak seperti Bapak meninggal. Apakah Bapak mempersiapkan segala sesuatu sebelum Bapak meninggal? Oh, ntar anak saya gimana nanti? Saya udah jamin lah. Jadi saya sudah jamin gimana. Keluarga saya udah saya jamin gimana. Enggak kan? Pada Nggak. saat Bapak meninggal, ya meninggal aja. Lalu Iya. apa yang Jadi terjadi dengan istri anak Bapak? Ya itu takdirnya mereka gitu. oh gitu ya. Jadi Kumantong juga Kayak gitu. sama juga ya Pak ya. Sama, sama. Hmm. Nggak masalah ya. Enggak masalah. Hmm. Enggak Iya. masalah. Maksudnya itu sudah bukan bagian tanggung jawab kita lagi. Oh gitu ya. Kayak gitu. Sesederhana itu. Cuma Hmm. memang remeh sekali ya ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus ngajak ngajak supaya dia itu ikut berdoa, caranya gimana Pak? Ya ajak aja, Pak. Kan dia nurut sama apa yang Bapak suruh. Gitu Dia itu ya. nurut dengan apa yang Bapak suruh. Jadi kalau Bapak suruh dia berdoa, kamu berdoa sama saya ya, supaya Hmm. kamu jadi pribadi yang lebih baik. Oh gitu Mungkin ya. pertama dia nggak mau gitu. Tapi dia nggak berdaya juga kalau udah disuruh. Pasti dia Oh doa gitu juga. ya. Oh Sama gitu. aja kalau Gumantong itu disuruh untuk berbuat jahat. Oh, dia nggak bisa Oh, nolak juga tuh. oh gitu ya. Karena dalam dalam ininya dia itu berbuat baiknya adalah menuruti apa yang Tuhannya perintahkan. Itu Hmm. berbuat baiknya dia itu. Oh Berbuat baiknya dia. gitu. Tapi Oh, terus dalam cara arti, kenapa? cara cara memerintahkannya gimana Pak? Diajak ngomong gitu aja. Oh, jadi ini sebenarnya di art of spirit keeping ya. Nah, jadi Bapak harus tahu namanya siapa. Tahu namanya lalu fungsinya apa, manfaatnya apa. Kan yang tadi saya bilang kan Gumantong itu ada macam-macam buat kerjekian, buat perlindungan dan macam-macam gitu. Misalnya dia buat perlindungan, jadi Bapak sebutin namanya lalu bilang, lindungi saya selama perjalanan ini ya, gitu. Hmm. Jadi merekatkan energi kita terus-menerus. Semakin dia dipakai untuk satu tugas, dia akan semakin lekat dengan kita energinya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Kalau kita nggak tahu namanya gimana Pak? Sebaiknya tahu sih, Pak. Sebaiknya. Coba cari tahu. Cari tahu namanya siapa. Cari tahu namanya siapa. Lalu, atau ini sebenarnya udah sedikit pro nih. Itu Kita yang Bapak beri nama. namakan dia. Kita yang kenapa? Bapak namakan dia. Iya, saya yang beri nama gitu. Bapak namakan dia. Iya. Jadi kamu saya kasih Hmm. nama ya. Iya. Namanya ini gitu. Iya. Iya, Bisa juga ya. bisa. Tapi itu lebih pro ya, Pak. Itu yang lebih pro. Hmm. Oh, kayaknya Pak Adri ini ada Pak Kumantong kelihatannya ini. Wah, Ada, ayo, memang ada. Memang ayo ada. ngaku. Wah, kan? Memang waktu Iya. itu waktu saya beli itu saya kasih nama gitu Pak. Oh ya, nah itu Pak, bagus bagus. boleh dong bisa lihat Pak kalau boleh. Tuh Pak. Ini bentuknya kecil Pak. Penasaran Pak. Kecil, Penasaran saya. kecil ya. Sebentar ya saya ambil ya. Iya, iya, baik Wih, Pak. ini Terima kasih Pak. pengalaman Terima yang luar kasih. biasa nih. Iya, makanya saya penasaran gitu loh. Nah ya, ini coba diambilin nih, diambilin. Hmm. Sebentar. Tapi ini mudah-mudahan Ya, kita mindsetnya iya, iya, terbuka iya. ya. Kita Jangan, kita jangan anu ngobrol-ngobrol kayak ya. gini ya. Mm. Nah, wah, luar biasa ini. Saya juga penasaran. Penasaran ya Pak ya. Oh, Pak Toyo, tadi yang Bapak tadi bilang kan waktu di awal cerita kan yang kayak apa tadi nunjukkan koleksinya Bapak tuh loh yang Hmm, minyak itu ya. hmm, Dengan katanya Bapak kayak merasa tiap hari itu tenang kan gitu Pak ya. iya. Nah, coba boleh lihat sekali lagi Pak. Oh boleh, boleh, boleh. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, Pak.
Ini biar lebih jelas. Oh, nah itu apa juga? Maaf Pak, apa ada spiritnya juga Pak? Oh enggak, enggak. Ini enggak ada. Tapi ini memang dikaitkan dengan program energi aja. Oh, Nah, iya, iya. ini tuh bapaknya udah muncul. Mana mana Pak? Ini, Pak. Oh itu Kelihatan, loh. Pak? Oh, oh iya iya. Kelihatan Itu nggak? loh. Mbak, anu Pak, belum Ini jelas. kelihatan. Yang mana? Tuh, Oh iya itu. tuh. Kecil dia. Lo Kecil. kecil ya? Iya. Hmm, Oh, iya. Beli di Thailand Pak ya, Pak Adri. Beli di toko Buddha, Pak. Oh di Oh, toko Buddha. Iya. toko Nah itu budanya di mana waktu Pak? Di Thailand. di, iya memang dia belinya di Thailand, terus dibawa ke Oh, Jakarta. Waktu oh, saya beli, dia suruh ngasih nama sendiri. Oh iya. Bagus itu bagus. oh, Iya. oh. Ya paling Iya saya iya. suruh jaga rumah aja ini, Pak. Ah ya, ya. Jadi dimanfaatkan untuk kebaikan Pak. Iya, Jangan untuk hal yang lain betul. dimanfaat. Untuk melindungi Ya, keluarga Nah, gitu. itu kan dia berbuat baik gitu. Iya, Dia berbuat baik. nah, penasaran nih Pak Adri. iya. Apakah pernah ditampakkan Pak? Belum, belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Maksudnya seisi rumah belum ada Pak ya? Maksudnya pernah mungkin ada. Anak saya pernah Oh, anak lihat anak pernah. kecil, lihat anak kecil pernah anak saya. Oh, oke oke Iya, oke oke. Ah, ya. kalau anak saya lebih peka. Tapi maksud saya nggak serem Pak ya? Enggak, baik dia. Oh, Enggak pernah iya. apa macam-macam itu enggak. Nah, saya tuh pas mikirnya kan kalau komantong kan gitu Pak ya. Di Iya, pemikiran saya itu kalau tadi masalah spirit itu kan ya kembali lagi. Gini kan saya kan cuma tahunya di film. iya. Nah, misalnya ini kayak ada yang namanya Ifrit. Mungkin pernah dengar ya Oh, Bapak-bapak. itu jin Pak. Ifrit. Jin. Nah, ya. Nah, misalnya itu bisa bisa misalnya ada gitu, pas bisa kita pelihara gitu. Apa serem gimana, Pak ya? Gimana Pak? Gimana? Ya misalnya dapat gitu loh, Pak. Mm-mm. Nah, terus tiba-tiba menampakkan gitu, pas kita kaget gitu, kita jantungnya sendiri mati. Oh, kita Oh, kita harus siap, Pak. Harus siap. Misalnya ya, dia menampakkan ya kita terima gitu. ya. Jadi gini Pak, dalam dunia spirit keeping, jadi spirit keeping itu orang yang punya spirit, ada yang disebut sebagai house rule. House rule itu adalah aturan yang kita sepakati antara kita dengan spirit kita gitu. Misalnya Bapak punya ifrit ya. Jadi misalnya aturan pertama, eh, jangan menunjukkan dirimu kepada keluargaku. Jangan menakut-nakuti ke keluargaku. Iya. Lalu aturan kedua apa? Aturan ketiga apa? Nah, aturan itu akan menjadi aturan selama dia ikut dengan kita. Itu disebutnya house rule. Nah, Oh, kayak buat gitu. kesepakatan dulu gitu, Pak ya. Ya, buat kesepakatan. Iya. Lalu kalau punya beberapa spirit, nanti kesepakatannya kalian tidak boleh berantem satu sama lain. Kalaupun harus berantem, lakukan itu di luar rumah. Hmm. Misalnya kayak gitu. Itu disebutnya house rule. Iya. Jadi nanti kalau Pak Pak Adri ini, Pak Adri Widiyana ini bisa buat Iya. aturan Pak, buat spirit Bapak apa aturannya. Hmm. Nanti dia akan menyetujui itu, Iya, iya. kayak gitu. Oh, memangnya bisa berantem, tak, Pak? Maksudnya, Ya maksudnya kan kita kan Iya. nggak pernah tahu kalau misalnya kita Kalau punya spirit lebih dari satu kan. kalau punya dua mungkin bisa berantem, Pak. Oh, ya kita kan nggak pernah oh, tahu. Tapi kita
Kita buat aturan aja kayak gitu. Kayak di kelas kan, saya punya banyak murid kan, saya buat aturan supaya murid kelas saya itu kondusif gitu, jangan berantem satu sama lain, nggak boleh. Setidaknya di depan saya kamu tidak boleh berantem, misalnya kayak gitu. Kalau mau berantem, Hmm. lakukan itu di luar sekolah, karena kalau kamu berantem di sekolah, kamu akan kena akan kena itu aturan sekolah kayak gitu. Contohnya begitu. Kasih peraturan, Pak ya. Ya, sama Hmm. kita sama anak-anak juga gitu kan, Pak. Kita buat aturan kan. Kalau di rumah Iya, nggak iya, boleh iya. begini, nggak boleh begini. Kalau ketemu saudara nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sama itu sebenarnya. Bentuk aturannya kayak gitu. Iya. Oke, oke, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Itu Mas Chandra itu ada di belakangnya ada sesuatu tuh. Mas, di belakangnya ada apa tuh, Mas, katanya, Mas? Di belakangnya ada bayangan lah. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau apa? Ini kita topiknya bebas aja. Tidak harus bicara tentang azimat atau apa. Oh, sama satu filosofinya gini juga sih, Pak. Kalau bisa, kita pilih teman. Tambah teman lah, gitu. Jangan tambah musuh. Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain gitu yang kita nggak kenal, mudah-mudahan jadi dia jadi teman kita, jadi sahabat kita. Kalau ketemu sesuatu, mudah-mudahan sesuatu itu bersahabat juga, tidak bermusuhan kayak gitu. Nah, nanti juga gitu, kalau kita sudah semakin mengenal gitu ya. Tapi jangan jadi ini ya, jangan jadi kemelekatan ya. Jadi jangan jadi kemelekatan. Ya kita berteman berteman, tapi jangan jangan inilah, jangan melekat lah. Jadi jangan misalnya karena kita punya teman di RT kita, kita jadi sering nongkrong sampai malam, jangan kayak gitu. Kita tetap berteman, tapi tanpa merusak suasana harmonis yang sudah terbangun lah, kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Dan memang yang tadi, kalau kita bisa punya tools, misalnya kita mau ke kantor, tapi kita masih naik mobil umum gitu, angkutan umum, kan lebih baik kalau kita punya motor sendiri, mempermudah kayak gitu. Nah, itu sama juga dengan tools-tools. Kita bekerja nih, aduh kayaknya susah bener nih kerjaan gua, misalnya kayak gitu. Lalu kita ada beberapa tools, misalnya salah satunya Citrin itu. Install Citrin itu kan memang manfaatnya kan memberikan energi kerejekian yang lebih kan. Jadi kita bisa pakai itu. Dan ntar rezeki, bisa kan rezeki bisa dalam bentuk apa aja ya. Teman yang baik juga rezeki, atasan yang baik rezeki, situasi yang baik juga rezeki. Nah, itu kayak gitu. Ntar itu bisa membantu juga. Kayak gitu. Mau nanya lagi, Pak. Oh, silakan, Pak. Kalau Gomantong itu ditinggal di rumah, Pak, diajak pergi-pergi gitu, Pak. Dia Oh, dibawa-bawa biasanya sih ditinggal di rumah, Pak. di rumah kan Biasanya. ya. Iya. Hmm. Biasanya ditinggal di rumah. Iya. Iya. Tapi kalau Bapak sudah tahu namanya, kalau Bapak butuh bantuan bisa, Pak. Langsung dipanggil ya. Oh, sebut aja namanya, misalnya Bapak agak khawatir nih ke satu daerah nih. Misalnya Bapak ada dalam situasi yang, oh Bapak rasa kok nggak aman ya situasi. Panggil namanya, lalu minta bantuan dia supaya saya itu merasa aman lah di tempat ini. Oh, Gitu. iya, Itu iya. bisa. Iya, iya. Oke, terima kasih. Iya. Ini Pak Yohanes tanya. Tools yang diprogramkan, tools apa saja yang bisa diprogramkan dan bagaimana pemrogramannya ya Pak?
bagaimana cara memprogramnya ya Pak ya. Tools yang diprogramkan itu biasanya tools-tools yang bisa menjadi wadah energi sih Pak. Wadah energi itu ada 3 Pak. Logam, termasuk logam mulia. Logam mulia itu kristal, emas, perak, tembaga, lalu besi. Nah, ini pengertian besi ini juga membingungkan nih buat saya. Karena kalau kita bilang besi, itu kan berarti besi murni. Nah, besi itu sekarang tuh agak susah menemukan besi murni gitu, agak susah. Jadi sebut aja besi itu adalah logam, tapi bukan logam mulia. Kayak misalnya contoh kayak pedang. Pedang itu kan terdiri dari berbagai logam itu, berbagai logam. Salah satunya besi ya. Sama kayu. Kayu itu juga bisa dibuat program. Cuma kalau untuk keefektifan dan kepanjangan umur, besi dan logam mulia itu lebih lebih inilah. Kalau kayu itu kan tergantung kayunya ya. Jenis-jenis kayu yang bisa tahan lama, yang keras, yang dari tingkat kekerasannya itu agak agak susah sih. Mendingan yaitu logam logam mulia termasuk akik, lalu tapi yang natural ya Pak ya, termasuk kristal. Nah, itu bagaimana bagaimana memprogramnya karena mereka adaptif dengan energi. Jadi contohnya begini, saya pakai contoh kristal karena ini lebih mudah dijangkau. Dia sendiri kan sebenarnya punya punya ini, punya apa? Dia kan memancarkan energi juga dan adaptif. Jadi kalau saya pakai buat begini, Pak, begini, lalu saya menemukan penyembuhan, saya menyalurkan energi, energi masuk ke kristal ini dan menyebar dan keluar dari kristal ini energinya lebih kuat. Jadi dia kayak trafo, trafo yang bikin naikin tegangan apa tuh namanya? Saya lupa kalau pelajaran elektro dulu. Nah itu kayak gitu. Ini mau memancarkan energi, energinya lebih kuat. Dan ini bisa bisa dilakukan program. eh, Kalau nggak salah di Pranic Healing tingkat mahir ada program ya, ada program energi kalau nggak salah. Kalau di Reiki itu ada tuh Pak program energi. Jadi ditanamkan semoga, misalnya contohnya begini, semoga kecubung es ini menjadi sarana untuk memancarkan energi positif selama 2 jam ke depan. Lalu kita ulang, misalnya programnya 3 kali kita ulang gitu. Semoga kecubung ini menjadi sarana untuk memancarkan energi positif selama 3 jam. Kita tanamkan, lalu kita mulai itu memasukkan program itu, memasukkan, lalu kemudian kita tambahin lagi programnya. Jadi program itu bisa dilipat-lipat, Pak. Semoga setelah 2 jam selanjutnya kristal ini bisa menarik energi sehingga energi terpenuhi dan bisa memancarkan energi ke 2 jam ke depan. Itu jadi program pertama ditumpuk dengan program kedua, lalu ditumpuk lagi dengan program ketiga. Dan semoga setiap program ini habis, saat ini terus menarik energi dari alam dan terus memancarkan ke sekitar selama 2 jam. Jadi 2 jam habis, narik lagi energinya, 2 jam lagi habis, narik lagi, begitu terus. Nah, itu kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah program itu bekerja, itu tergantung mindset kita. Mindset kita. Jadi dulu pas waktu belajar Reiki ya, saya pernah taruh program di garam. Lalu habis program kan saya scan kan, oh masih ada energinya. 3 hari kemudian saya scan, oh masih ada ternyata. Kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kita membuat tumpukan program itu dan bagaimana mindset kita bekerja sih. Itu kalau sederhananya ya Pak, sederhananya. Tapi kalau Bapak sudah punya asisten, wah itu udah kita tinggal nyuruh asisten kita aja gitu. Coba kamu tanamin program ke kristal ini untuk rezekian misalnya. Udah ntar dia tanamin program, ntar dia kasih tahu kita. Udah selesai. Kayak gitu.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tanya nih asisten itu apa. Kayak gitu. Jadi kayak gitu, Pak. Nah, itu kalau sudah jam terbangnya udah lumayan, oh itu udah enak gitu. Nah, yang paling ngeri sebenarnya, oh tapi ini termasuk ini sih ya, oh, adalah memprogram sekitar kita. Sekitar kita itu termasuk anggota keluarga, semua diprogram gitu. Wah, itu ngeri itu. Tapi itu udah pro lah itu. Udah pro, misalnya Bapak memprogram program energi untuk anak buah Bapak supaya bekerja lebih efektif. Kayak gitu, itu udah pro itu. Asisten itu kelihatan atau tidak kelihatan? Oh ya, pertanyaannya bagus sih. Asistennya tidak kelihatan. Pak, Oke. cari asisten nggak kelihatan tuh gimana, Pak? Wah, itu termasuk rahasia dapur itu. Loh, tapi ada, Pak ya. Apa? Maksudnya bisa, Pak. Bisa, bisa kok. Itu asistennya tidak kelihatan itu ya kalau Pak tadi itu Pak Adri Wijaya itu ya itunya gumantongnya dia. Itu salah satu contoh asisten yang tidak Romanto. kelihatan. Itu kan Kalau bisa disebut sebagai asisten juga Pak, itu gumantongnya dia. Itu kayak gitu, contohnya gitu. ya, saya yang di Surabaya. Tapi nggak tahu deh Pak Pak Adri Wijaya, Pak Adri Wijana tinggal di mana Pak? Saya di Jakarta. Oh, kalau di Surabaya udah diajak ngobrol pasti sama Pak Terian. Udah disamperin ya. Aduh, gimana itu? Gimana itu gerontoknya? Itu Saya juga. juga belinya juga nggak sengaja gitu. Iya. Tapi Coba deh. lebih baik memang pertama-tama ini dulu sih apa belajar membuat program ya itu salah satu pembelajaran yang cukup ini sih. Kayak yang waktu itu saya bahas di itu sama Ibu Oti. Jadi kalau misalnya pembuatan program energinya sempurna, itu bahkan program itu bisa hidup. Jadi contoh, saya buat program untuk pembukaan cakra ya. Pembukaan cakra, jadi setiap jam 5 tuh saya bilang, setiap jam 5 saya akan membersihkan cakra saya. Itu kalau energinya udah kebentuk, lalu diprogram. Oh, pada saat jam 5 ketika saya mengatakan A, maka pembersihan cakra akan berlangsung secara otomatis. Jadi nanti kita program lagi beberapa program tumpukan-tumpukan. Jadi ntar kita tinggal bilang A, lalu kita meditasi, terjadi pembersihan seluruh cakra. Nah, itu kayak gitu. Itu salah satu program yang bermanfaat. Lalu misalnya kita buat program lagi, kita buat program, begitu kita mengucapkan B, seluruh energi negatif yang ada dalam radius 5 meter berubah menjadi energi yang positif. Tapi itu pro ya, tapi itu pro. Itu juga bisa begitu. Itu sebenarnya sama aja dengan kita punya asisten juga sih, cuma bentuk asistennya energi kita yang kita olah gitu. Itu A, B, C, ntar C-nya apa gitu. Kayak perlindungan kayak gitu. Sebenarnya sekreativitas kita sih Pak. Ada yang membuat ini dari kertas gitu. Dia membuat kertas, misalnya lambang boneka gitu ya. Boneka, lalu dia tulisin bonekanya perlindungan ini gitu. Jadi kalau dia butuh perlindungan dia ambil boneka kertas perlindungan itu. Kertas perlindungan bentuknya kayak gimana? Kertas ini bentuknya kayak gimana gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Itu tergantung kreativitas kita sih. Tanya lagi, Pak. Ya. Saya pernah berobat prana. Mhm.
orangnya bisa tahu, oh kamu piara makhluk halus ya, dia bilang gitu. Oh, Taunya dari mana tuh? itu kalau pertanyaan yang cuma sifatnya iya dan tidak, Pak, itu bisa random sih, Pak. Maksudnya Dia belum bisa tahu. tentu. Kan Dia pilihannya bisa, cuma iya dan tidak. Cuma dua. dia bisa tahu gitu. Ya, itu bisa kebetulan tahu atau memang Oh, dia tahu. hmm, Kayak misalnya kan itu wajar-wajar aja kalau kita healer, kita menyembuhkan sesuatu kok kayak ada ganjel atau apa gitu. Itu hmm. pertanyaan umum sebenarnya. Bapak punya makhluk ya? Gitu. Nanti kalau Bapak bilang tidak, dia akan mengajukan pertanyaan yang lain. Kayak Nah, gitu. berarti bisa pura-pura dong, Pak ya? Bisa, bisa. Itu kan pertanyaan umum. Kayak misalnya gini, Hmm. kalau saya mendengarkan curhat orang, kalau orang curhat sama Hmm. saya cuma mengatakan tiga hal yang saya ulang-ulang terus. Kata pertama saya bilang begini, terus menurut lo, lalu gitu. Saya selalu ngulang tiga kata itu. Jadi dia cerita, terus saya bilang, terus dia cerita lagi, terus saya bilang lagi, menurut lo, dia cerita lagi, terus itu ya bawahnya, lalu gimana? Gitu. Udah tiga kata itu doang gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Cuma itu teknik teknik konseling kayak gitu. Oh. Terus waktu saya sebelum beli Gomantong ini pernah juga Hmm. ada orang yang bilang, oh kamu nih diikutin sama Godam, dia bilang gitu. Hmm. Iya, itu belum tentu dia tahu itu. Bisa jadi dia cuma tanya dan dia akan merespon terhadap jawaban Bapak. Dia yang bilang, Pak, kamu nih diikutin Godam, dia bilang gitu. Hmm. Kalau mau ngetesnya, tanya lagi sama dia, bentuknya gimana? Ya, tapi saya pas Gitu. nggak nanya sih. Iya, jadi kadang-kadang menguji apakah dia benar apa enggak. Ya, Karena begini, Pak. Ini mindset kita ya. Mindset kita malaikat itu punya sayap dan berwarna putih cemerlang. Itu mindset kita. Padahal malaikat itu tidak selalu punya sayap putih dan cemerlang, nggak selalu. Kadang-kadang dia tampil dalam satu tampilan yang sangat bukan menyeramkan sih ya, tapi sangat berwibawa gitu. Jadi kadang-kadang kehadiran dia itu membuat kita sedikit bergetar gitu. Kayak gitu. Kayak jenderal lah. Jenderal kan punya bahasa tubuh yang beda kan dengan prajurit kan. ya, Kayak gitu. Kalau tentang mindset dan kebenarannya kadang-kadang kita suka terkecoh sih. Kadang-kadang. ya. Oke, Pak. Terima kasih. Mm-mm. Sama tantang begini, Pak. Bisa nggak kamu buat saya melihat apa yang kamu lihat? Nah, itu kalau disudutin begitu, ntar dia, wah, berkecoh. Ada, Buka, wah, dibuka waduh, mata waduh. ketiganya kayaknya ya. Ada yang Tapi bisa, kalau, Pak, betul buka. Ada yang bisa kan ah, buka mata ketiga, ada yang bisa, Pak. ada, Pak. Ada yang bisa, ada yang dipinjamkan. Iya, Soalnya kadang-kadang dua orang indigo yang disebut sebagai indigo ya, melihatnya berbeda. Yang satu melihatnya begini, satu melihatnya begitu gitu. Terus pertanyaan kita kan yang benar yang mana? Kayak gitu sih. Tapi kalau bicara soal spiritual ya, Bapak Ibu, semua makhluk itu sama, memberikan kemanfaatan. Binatang itu memberikan kemanfaatan, tumbuhan memberikan kemanfaatan, kita memberikan kemanfaatan, atau sebut aja lah kalau kita ya, karena kan manusia ini banyak maunya ya. Sebutnya manusia yang baik, baiklah, jangan dibilang mulia dulu. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sekitarnya, ya kepada siapa saja gitu. Makhluk juga begitu. Makhluk yang memberikan kemanfaatan. Kadang-kadang kemanfaatan ini kita nilai sesuatu yang baik buat kita gitu. Padahal misalnya kalau kita punya anak ya, anak ini malas belajar.
lalu kita memarahi dia. Itu sebenarnya kemanfaatan sebenarnya. Dan kalau dengan marahnya kita dia belajar kan baik kan? Baik. Nah, tapi untuk berpikir seperti itu perlu eh, pemahaman dan kedewasaan untuk bisa melihat itu. Termasuk seluruh hal yang terjadi di dunia ini itu kemanfaatan karena apa? Karena diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dan eh, ya untuk kebaikan kita sebenarnya. Cuma tergantung kita melihatnya gimana. Kalau kita melihatnya secara positif ya positif. Kalau kita melihatnya negatif ya jadi negatif kayak gitu. Pemanfaatan itu. Kalau kita agak membingungkan gitu, jadi kita bisa tantang diri kita ini sebenarnya apa yang bisa aku lakukan sehingga sekitarku mendapatkan manfaat yang baik dengan adanya aku di sini. Itu kita bisa tantang juga dan itu sesuatu yang baik itu. Maka nanti sederhananya ya, kalau bapak dan ibu adalah seorang orang tua ya jadilah orang tua yang baik. Kalau bapak dan ibu adalah seorang adik, jadilah adik yang baik. Kalau bapak ibu seorang kakak, jadilah kakak yang baik. Kalau bapak ibu seorang teman, jadilah teman yang baik. Jadi kemanfaatan, kemanfaatan, kemanfaatan kayak gitu. Jadi begitu. Kalau tentang pemrograman energi juga itu jadi utak-atik saya sih secara alami ya, secara alami itu. Saya tuh suka mengumpulkan afirmasi-afirmasi dan mencoba apakah afirmasi ini bekerja apa enggak. Meramu afirmasi juga saya suka. Meramu afirmasi, iya. Meramu afirmasi gitu. Ini yang cocok kalimatnya gimana ya. Gimana, oh kok kurang pas sih gitu. Sampai saya ngerasa pas gitu. Sampai akhirnya menemukan rumusan. Oh, afirmasinya kayak gini. Afirmasinya kayak gini. Oh, afirmasinya tuh harus dikuatin, harus di apa eh ya salah satu bentuk afirmasi ini kalau sederhananya ya, kalau di Katolik itu doa yang dipikir doa ini cukup penting nih. Biasanya kita tutup dengan Bapa kami sekali, Salam Maria 3 kali, kemuliaan terpujilah. Itu doa-doa yang cukup penting tuh. Jadi kadang-kadang kalau saya murid saya gitu, kalau kalau lagi ingin mendoakan sesuatu dan dirasa penting tuh doanya jadi sepanjang itu. Kan doa kalau Katolik nih doa, habis doa Bapa kami itu udah panjang, Salam Maria udah panjang 3 kali lagi. Jadi kayak gitu, dikuatkan. Jadi doanya itu dikuatkan. Itu semacam program energi sederhana sebenarnya untuk pemanfaatan lagi. Kayak gitu. Kalau di Islam, oh iya, oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kayak gitu. Jadi program-program oh atau bahasa-bahasa yang sederhana eh, sebelum melakukan sesuatu, Bapak Ibu yang Islam mengatakan Bismillah dulu. Jadi jangan kaget kalau ada orang naik angkot, sebelum masuk dia bilang Bismillah. Sebelum kerja dia bilang Bismillah. Sebelum melakukan sesuatu dia bilang Bismillah. Itu menguatkan niat sih supaya melakukan sesuatu yang baik. Semoga terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik dan macam-macam. Artinya tuh bisa bisa banyak hal kayak gitu. Ya afirmasi, afirmasi. Doa, doa itu kan juga rumusan kan, rumusan. Kalau kita sudah cukup atau kita terbiasa berdoa, kita bisa membuat doa versi kita sendiri gitu. Doa versi kita lalu kita jadikan pedoman. Ya doa ini udah cukup baik misalnya. Nah, mengenai rumusan katanya itu ntar kita yang tentukan itu rumusan katanya seperti apa. Ya, gitu. Itu jadi
Nanti kalau misalnya bisa dirumuskan lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek gitu. Jadi bisa satu kata, wah itu satu kata itu adalah ekstrak dari banyak kata. Gitu. Sebentar, ada satu kata nih. Hmm. Oh iya, silakan Bu. Boleh boleh diketik, boleh diomongin juga boleh langsung. Ah, ya. Ya harus terbiasa, harus terbiasa Bu. Oh, bagaimana supaya kita selalu berpikir baik dan bertindak baik? Kalau sederhananya, ya tinggal lakukan aja. Ibu tahu kan berpikir baik itu seperti apa kan? Bertindak baik seperti apa tahu kan? Ya dilatih itu, dilaksanakan aja, dilaksanakan aja. Berpikir baik itu seperti apa misalnya? Bertindak baik Pak, itu seperti apa? Iya, iya Pak, maaf motong. Mumpung inget Pak, iya Pak. ada testimoni. Ya ini bukan bukan apa sih, cuman kan kita kan ibaratnya di sini kan sudah satu grup. Ini cuman menguatkan sebagai penguat Mm-mm, teman-teman. Testimoni mengenai api putih, Pak. mm-mm, Ini sudah 2 orang, Pak, yang testimoni ke saya. mm-mm, Jadi Bapak kan tahu istri saya pakai, terus ada yang namanya Rose itu juga kan ikut juga, mm-mm, Pak ya. mm-mm, Mereka berdua cerita sama-sama, mereka ini punya suatu kendala tantangan lah pada kulit. mm-mm, Nah, dua-dua ini cerita istilahnya kulitnya ini sudah mulus lah, Pak. mm-mm, Udah bersih, bisa bersih gitu loh, Pak. mm-mm, Tidak ada anu, kalau di Rose itu gatal-gatal, jadi mm-mm, semacam alergi tapi nggak tahu gimana dia itu mm-mm, katanya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat apa segala mm-mm, macam. Nah, dia niatkan, eh gatalnya hilang, terus kulitnya itu jadi bersih kata dia gitu loh. mm-mm, Nah, kalau di istri saya itu kan semacam kayak ganti kulit gitu loh, Pak. mm-mm, Nggak jelas sih kenapa. Padahal ya kalau dibilang kepanasan atau kedinginan atau apa ya biasa aja gitu loh, kan aktivitas biasa kok baru-baru aja munculnya gitu loh. mm-mm, Sebelum sebelum maksudnya sebelum ikut api putih sih sudah coba minum obat begini apa tuh mm-mm. munculnya juga random kan. Nah, itu ini Mm. sekarang bersih, Pak. Iya, Gitu ya. Ya testimoni aja gitu iya, loh. iya, Ya terima kasih. iya. Berarti kan untuk istri Bapak dan Ibu Ros, ilmuwan api putih itu bermanfaat. Ya, bagus sih, bagus. Setiap orang kan pengalamannya beda-beda. Atau memberikan satu apa, masukan atau ide buat Bapak Ibu, berarti api putih itu bisa bisa digunakan untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di kulit. Bisa dicoba dengan menyalurkan api putih, niatkan menyalurkan api putih ke kulit supaya nanti penyakit-penyakit di kulit itu menjadi lebih hilang. Atau kalau ada jerawat, misalnya disalurkan api putih ke daerah jerawat, misalnya jerawatnya di sini misalnya, salurkan aja api putih ke sini atau diniatkan
Atau simpelnya api putih juga bisa dimasukkan ke air. Nanti airnya diminum dikit-dikit. Jangan keseluruhan, dikit-dikit aja. Itu juga bisa. Salah satunya memang healing ya. Api putih itu buat healing. Kayak gitu. Terima kasih Pak testimoninya. Semoga bermanfaat juga buat Bapak Ibu yang lain. Iya. Oh iya Pak. Api putih ini kan tadi Bapak bilang eh, dasarnya adalah untuk healing, Pak ya. Ya, Cuman mm, saya penasaran sih Pak. Kayaknya nggak sesimpel itu deh Pak. maksudnya, Maksudnya ini kayak bisa jadi proteksi gitu Pak ya. emang Ya bisa. feelingnya. Ya, Oh bisa Pak ya. bisa. Bisa. Itu kan ada beberapa fungsi yang nanti Bapak Ibu lihat di fungsinya untuk apa aja. Untuk perawatan juga bisa. Perawatan Nah, bisa. iya iya. Cuma ya itu kayak Bapak Ibu punya pisau nih. Pisau pisau itu kan berguna. Ya kalau berguna ya sering digunakan aja. Dan kalau sering digunakan kita tahu fungsi dari pisaunya itu apa gitu. Sama dengan api putih kalau Bapak Bapak Ibu praktekkan nanti Bapak Ibu tahu oh, api putih bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kayak gitu. Ya bisa, bisa Pak. Silakan Bapak buat program atau nanti kalau Bapak masih ragu-ragu, nanti diskusi aja sama saya, Pak. Kalau saya programnya begini, bisa apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus diluruskan, ntar saya luruskan. Oh, programnya sebaiknya begini-gini, Pak. Atau nanti kalau dilihat sudah cukup, iya, Pak. Program ini udah bisa bekerja, Pak. Coba gitu. Dicoba gitu. Bisa itu kan salah satu energi alami itu. Energi alami yang terhubung dengan energi yang lebih tinggi lagi. Kayak kita nih, kita sebenarnya terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Cuma karena kita tidak tahu kita terhubung dengan apa dan bagaimana, jadi kita kadang-kadang mengandalkan mengandalkan kemanusiaan kita gitu. Oh, manusia itu capek, oh, butuh istirahat. Kalau kita sudah menyadari keterhubungan kita dengan energi yang lebih tinggi, kita tidak perlu bilang capek, karena kita tahu, kita tahu. Ah ya, bisa juga Pak, bisa, bisa ini, bisa. Dan ada dampaknya nggak Pak? Udah kelihatan belum dampaknya? Ketika diadarkan ke air putih terus disuruh minum sama orang yang sakit. Oh iya tuh, ada sembuh kan? Berarti kan memang bekerja, berarti dia bekerja. Tapi sekali lagi kita niat yang baik aja, niat yang baik. Selebihnya ya berhasil atau tidak berhasil kan serahkan sama Tuhan aja. Kalau Tuhan kalau Tuhan pengen dia sembuh ya terima kasih juga sama Tuhan, kita terima kasih. Karena sebenarnya yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan kita. Terus atas satu pemahaman juga sih kalau kalau semua healer merasa kayak gitu, wah itu luar biasa itu pasti. Karyanya itu luar biasa. Karyanya itu maksudnya karyanya Tuhan ya. Luar biasa kalau semua healer menyadari bahwa sang penyembuh itu bukan saya, Tuhan. Saya sih cuma ya saya apa sih gitu. Bukan berarti rendah diri enggak. Cuma sebagai bentuk dan menghindari dari sesuatu yang tidak perlu kayak rasa sombong atau apa. Kalian juga praktekin ya buat ya sesuai fungsinya lah gitu. Terus ntar kalau misalnya orang bilang, wah Karen hebat itu, tuh Karen bisa bilang, oh, Tuhan gua yang hebat, bukan gua. Kayak gitu.
Ini spiritual jokes, jokes spiritual. Gitu. Apakah ada lagi yang mau kita bahas? Nanya boleh nggak Pak Toyo? Oh, boleh, boleh. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ini Pak, jadi kan di grup kan aku baca ada kayak batu-batu ini fungsinya buat apa? Terus misalnya yang itu untuk rezeki yang kuning, terus yang biru untuk healing gitu kan. Hmm, Nah, itu kan katanya dicelupin dalam minyak. Masing-masing batu ada masing-masing minyaknya gitu kan. Dan itu bisa hmm, di-blessing untuk proteksi, untuk hmm, rezeki dan lain-lain gitu Pak ya. Nah, hmm. itu kira-kira kan terlalu banyak batu Pak. Sebaiknya pilih yang batu apa ya Pak? Ya kan saya belum mulai ilmu apa-apa sih Pak. Kayaknya Oh, nanti itu, 2 hari ya baru mulai lagi ya Pak. Karena minyak saya baru sampai kemarin gitu. Jadi sebaiknya gimana ya Pak? ya itu sesuai fungsinya, Bu. Nanti kan petunjuknya kan saya tulis, kalau Ibu sudah menunjukkan, udah berhasil mengumpulkan batunya, dimasukin ke minyak, nanti batunya dimasukin minyak, lalu ntar hubungin saya. Jadi ntar baru saya program. Oh gitu. Jadi tuh Oh, batunya itu tuh kita bisa pilih mau program yang mana gitu ya Pak. Kita beli batu sesuai yang kita mau program gitu ya Pak. batunya sesuai, Bu. Jadi batunya emang khusus. Yang di grup itu loh, Bu. Yang keterangan di Hmm. grup itu, nanti Ibu baca lagi. Jadi Hmm. batu oilnya ini, pasangan oilnya, batunya ini, fungsinya itu yang di tengah. Nah itu ntar, oh ya sesuaiin aja, disesuaikan aja. Nanti kalau misalnya oilnya udah ada ini, batunya ini, ntar ngomong sama saya. Nanti diprogram sesuai supaya fungsinya tuh lebih maksimal. Batu sama oilnya kalau ada yang minat bisa saya bantu. Tuh, bisa dibantu tuh. Jadi lebih gampang. Katanya Pak Toyo udah beli semua semua batu ya Pak ya. 5 batu ya. Kalau saya iya, cuma kan Wah. buat saya sendiri. Nah, saya malas bangun pagi untuk sekolah. Saya niatkan aku putih. Ah iya, ini luar biasa Sudah. nih Pak Yohanes nih. Kayak batu ya Wah, belum. keren Pak ya. Oh, harganya batu, Mas Chandra. Ya, Harganya batu belum dicantumkan. Yang batunya Mas. Kayaknya udah sih di grup ya Mas. iya. Mungkin keselip kali. Keselip. Bacanya mungkin keselip mungkin. Wah, keselip. Mie gorengnya bagi dong, Mas. Waduh, tawan lagi makan mie goreng nih, nggak bagi-bagi. Paham, paham, paham. Lah, Dendanya kasih batu aja nggak apa-apa, Chandra. Dendanya kasih lah batu-batu. Sambil jam gini, makan. coba jam gini coba. Apalagi kalau gue mie goreng. Lagi Ketahuan makan tuh, mie Mas. rebus, pakai telur, pakai nasi Wah, ini. nah, itu. Nah, itu dia. Itu mantap itu memang. Gak ada, Mas. Serius gak ada. Ada itu kalau yang batu bulat-bulat. Itu bisa dipesan lagi ya Mas. Hah? Bisa dipesan lagi ya ntar ya. Bisa, saya udah pesen sih, lagi dikirim. Mungkin Tuh. besok sampai. Nah, jadi ntar bisa pesen, kan persediaannya kan terbatas, ntar bisa dipesan lagi, ntar bisa Bentar. hubungin Mas Chandra. Nanti Itu di satu Japri aja. jenis, saya jual paket per 3 piece 50.000. Tuh, iya. Oke, Berarti batu sama minyaknya sekalian ya Mas. Iya, kalau mau meminyaknya sekalian bisa. Waduh, gak ada Mas, saya nanti di apa? Di mention Saya dah. japri dah, Pak. Iya, ya. Pak Toyo mau nanya Pak. Kenapa? Ini Pak, jadi sebenarnya kita itu sebenarnya itu butuh batunya berapa Pak? Satu orang butuh batu berapa Pak per batunya itu? Itu di grup udah ada. Semua keterangannya udah ada. Maaf Pak, saya masih kurang paham Pak. Ya udah saya Eh, lewat Pak, nanti saya buka lagi lah Pak. jadi dari oilnya itu, per minyaknya itu cuma butuh 2 atau 3 batu, tapi 3 lah. Oh, 3 jadi batu. berarti pas ya yang Mas Chandra jual
berarti bisa langsung dipakai ya ke minyak Bisa. ya. Itu Mas Tuh. Chandra udah mempermudah itu. Dia sudah sekalian beli Oh. minyaknya dan batunya udah ada batunya di dalamnya. Wah, Nanti paketnya udah lebih lengkap kalau di Mas Chandra. wih. Iya, saya kebenaran ada kawan penjual batu dari Lumajang sih saya pengirimannya. Memang langganan saya. Hmm. Kebetulan ada ukuran yang muat masuk botol gitu. Hmm. Nah, kemarin kan saya share aja, siapa tahu saudara-saudara, sahabat-sahabat di grup ada yang butuh. Soalnya dari kawan saya itu dijamin kenaturalan batunya. Iya. Wow, keren. Aku juga juga sebenarnya bingung juga sih cari di internet tuh banyak banget batu-batunya. Jadi kadang-kadang bingung juga harganya macam-macam, ori nggak ori, semuanya ngomongnya ori. Iya. Iya, Iyalah. Kecap tuh selalu kalau nomor satu. Nggak ada kecap nomor dua. mm-mm. Kalau yang saya jual itu kalau nggak yakin bisa di lab bisa. Kalau Cek di nggak lab ya. kal- mm-mm. Gitu berarti kan kita boleh boleh nyicil nggak sih Pak? Misal kali ini beli batu sama minyaknya karena lumayan loh Pak. Beli batu kalau itu udah berapa puluh ribu Pak. Kalau borong semuanya lumayan Pak. Sama minyaknya kan beda-beda Pak. Boleh satu-satu dulu ya Pak ya berarti ya. Boleh. Kan sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh, nggak usah. Waduh butuh lah Pak. Nah, kalau kalau butuh nanti dipenuhin aja. Mm-mm. Oke Pak. Dipenuhin. Karena itu kan memang butuh tools ya, butuh alat. Kalau dari Hmm. saya sih free-free aja sih kalau dari saya. Wih, Pak Toy luar biasa. Hmm. Pak, baksonya mana, Pak? Oh, nanti Pak kalau Bapak ke Jakarta, Pak, saya jamu Pak Bapak. Wow. Maksudnya saya beliin jamu. Beliin jamu. Apalagi ya? Saya ada gelang ametis Pak, tapi bisa nggak sih dicelupin ke minyak Pak? Nggak bisa ya? Bisa kalau dikecilin. Waduh, nggak usah dipakai lagi dong Pak, jangan lah, Pak. Masalahnya kan itu harus masuk ke dalam oilnya. Waduh, jangan Pak. Berarti saya nggak usah pakai gelang lagi dong Pak, semuanya masukin semua. Iya, cari aja, makanya cari bongkahan. Iya Pak, oke deh Pak. Pak mau nanya dong Pak. Eh Pak Toyo gini Pak, kan saya udah beli minyak minyak misting putih udah sampai kemarin Pak. Tapi saya nggak tahu itu menurut penjualnya kan ori, terus ratingnya lumayan bagus, komentarnya lumayan bagus gitu Pak. Oh, itu Nah, nggak soal sih. Itu nggak soal. Maksudnya kalau memang dia udah bilang ori, ya udah percaya aja. Percaya hmm, aja. Nggak usah dipikir bahwa itu maksudnya itu menyusahkan kita aja sih kalau kita mikir, aduh nih, ori apa enggak ya, ori apa enggak ya. Aduh, jadi kita yang repot. Dia barang dia udah kebeli, dia udah santai aja. terus kalau nggak ori nanti kasetnya berkurang Pak. Ya kalau mikir kayak gitu sulit. Pak tapi harus yang tapi misalnya nih dia tuh dia bilangnya non alkohol kan, terus katanya asli dari Arab gitu kan, benar nggak sih Pak? Maksudnya kalau Pak Toyo kan bisa scanning sama Pak Toyo tahu kan itu ori Oh, atau enggak? nggak perlu Gimana? kayak gitu. Kan kita mengandalkan berkat Tuhan ya. Jadi nggak usah Hmm. terlalu berpikir begitu. Santai aja. Kalau misalnya kita beli, Pak, kalau misalnya kita beli ya, eh, Pak beli ini, beli minyak ini. Oh iya, ya udah cukup aja begitu. Nggak usah kita tanya. Hmm. Ini minyaknya ori bener nggak nih Pak? Lalu gimana Bapak buktikan sama saya kalau ini ori? Kalau nggak, kalau saya nggak mau beli. Wah, bikin ribut itu. Itu bikin ribut. Aduh. Ntar dia Ya, bilang sama tetangganya yang jualan, jangan mau dibeli sama dia, jangan mau.
Jangan, Pak. Bisa jadi Ya, masalah. Pak. Saya percaya saja lah, Pak. Sudah dibeli Ya, soalnya, percaya Pak. aja. Percaya aja. Oke. Saya percaya lah, Pak. Oke lah, aman lah, Pak, kalau gitu. Mhm. 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 Oke, ini kayaknya kita akhiri saja ya. Sudah 1 jam 46 menit ini. Udah lumayan. Seru memang kalau ngobrol sih. Wah, sampai pagi juga oke nih. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas sinergi obrolan ini. Saya pamit Terima dulu. kasih banyak, Pak Toyo. Namaste. Terima kasih atau ya Oke. Makasih semuanya. teman-teman. Namaste. Terima kasih teman-teman semuanya. Namaste. Oke.